Oke, kalian harus lihat ini. Kisah kita dimulai dengan sang jagoan yang dihajar habis-habisan di jalanan. Tas perbekalannya satu-satunya dirampas. Sementara dia hanya bisa meronta tanpa daya di tanah. Si cewek sombong ini cuma mencibir. Bilang, kalau di dunia baru ini, yang kuatlah yang berkuasa. Tangannya gemetar saat mencoba meraih kembali miliknya. Sadar betul, dia terlalu lemah untuk melawan. Roti terakhirnya dilempar begitu saja. Mengejek kemarahannya yang tak berdaya. Dan menyebutnya pecundang. Anak buahnya ikut tertawa, mengatakan kalau pecundang sepertinya memang pantas jadi umpan saja. Sambil menggertakkan gigi di aspal, dia menolak untuk membuang harga dirinya. Bahkan dalam situasi mustahil, dia membalas dengan tatapan benci. Membuat cewek itu heran, kenapa dia masih berani. Krak! Suara yang mengerikan terdengar saat tangannya diinjak, seolah mengingatkan dia tak pantas untuk sang dewi. Dipenuhi amarah yang membara. Karakter utama kita bersumpah para pengkhianat ini tak akan lolos dari balas dendamnya dan tepat di titik terendahnya. Nah, ini dia bagian gilanya. Sebuah sistem misterius aktif memberinya triliunan kredit. Awalnya dia kesal, mengira sistem ini mau menjadikannya budak cinta dengan menyuruhnya menghamburkan uang untuk wanita. Ternyata dia hanya perlu memancing cewek matre, lalu mempermalukan mereka untuk melipat gandakan kekayaannya. Dengan bonus pemula yang sangat besar, dia sadar kalau nasibnya akhirnya telah berbalik. Sambil mengertakkan gigi, dia bersumpah akan menggunakan kekuatan barunya untuk menghancurkan setiap orang yang pernah meremehkannya. Tiba-tiba, seorang cewek sombong bernama Chuyo mendekat, menyuruhnya minggir karena merusak pemandangan. Dia mencibir kondisinya yang menyedihkan, menuduhnya pura-pura cedera demi mendapatkan persediaan gratis. Bukannya takut, jagoan kita malah berdiri, siap menguji sistem barunya pada target pertama ini. Dia langsung mengejutkannya dengan menyodorkan setumpuk hadiah, memperlakukannya seolah dia pelayan. Amarah Chuyo langsung meledak. Dan tepat saat itu juga, sistemnya pun aktif. Disinilah kita sadar, membuat orang sombong marah adalah kunci menuju kekuatan dewa. Lin Feng tahu sistem ini nyata. Dia mulai menghujani Chuyo dengan berbagai perbekalan, seolah-olah kekayaan itu tak berarti apa-apa. Gadis itu benar-benar terpana. Tanpa sadar mengaktifkan mode Dewi yang langsung melacak rasa sukanya. Saat Lin Feng pergi, dia hanya bisa terpaku, bertanya-tanya apakah semua ini nyata. Dengan santai dia memberikan alamatnya, memberitahu Chuyo di mana bisa menemuinya nanti malam. Jantungnya berdebar kencang saat menyadari pria dermawan ini ternyata cukup tampan juga. Saat di dalam lift, dia melihat notifikasi sistem. Hadiahnya meroket seiring tingkat rasa suka Chuyo. Karakter utama kita tersenyum kecil. Senang karena sistem akan mengembalikan semua yang baru saja dia keluarkan. Pintu lift terbuka, memperlihatkan seorang pria sombong yang sedang bermesraan dengan seorang gadis. Di lorong, Lin Feng hanya menyeringai. Menyadari target empuk lainnya untuk dipermalukan baru saja muncul. Liu Yi kaget melihat Lin Feng, heran. Bagaimana bisa seorang pecundang sampai ke lantai eksklusif ini? Si penindas kaya mengejeknya, mengira dia datang untuk mengemis kompensasi setelah patah hati. Karakter kita hanya tersenyum sinis, menyebut gadis itu level A, yang membuat tingkat amarahnya melonjak. Si penindas menyuruhnya mengabaikan si miskin itu, tidak sadar kalau Dewi yang sesungguhnya berdiri di belakang mereka. Chuyo tiba di lokasi, terlihat sangat menawan. Sambil bertanya, ada keributan apa di sana? Si penindas kaya langsung terpikat, mengenalinya sebagai Dewi kampus legendaris yang selama ini dia incar. Dia mencoba memperkenalkan diri dengan wajah memerah, tapi dicuekin dan Chuyo malah bertanya pada Lin Feng. Kedua penindas itu benar-benar melongo. Tidak percaya cowok rendahan ini punya koneksi sebagus itu. Chuyo mengajaknya pergi mencari perbekalan. Diam-diam ingin menguji kemampuannya di dunia baru ini. Lin Feng sengaja mengeluh soal harga, membuat si kaya berpikir dia bahkan tidak mampu membeli roti. Lalu Lin Feng dengan santai memberikan setumpuk perbekalan, mengingatkan Chuyo betapa bahayanya jika sendirian. Liu Yi langsung ngamuk, berteriak menuntut penjelasan bagaimana bisa pecundang sepertinya punya semua itu. Sambil menyeringai, dia menawari permen jika cewek itu mau bertingkah genit lagi. Percayalah, ini baru awal dari semuanya.
Lin Feng terus memprovokasinya, mengejek latar belakang siarannya dan sejarahnya yang terus mengejar para donatur kelas kakap di dunia maya. Gadis itu benar-benar mendidih karena marah, dan tentu saja itu adalah poin sistem gratis bagi pahlawan kita. Mengabaikan kondisi mentalnya, dia memberitahu Chuyao bahwa dia akan pindah dan menjadi pengawal pribadinya. Dia membingkainya sebagai pertukaran yang adil demi keselamatan sang gadis. Membuat si nona kaya itu terpana oleh keberaniannya. Dengan batas kreditnya yang selangit, Lin Feng menganggap pemanggilan sumber daya sihirnya hanyalah sebuah janji sederhana. Chuyao mendekat, bertanya dengan nada menggoda, apa semua perlakuan khusus ini artinya dia naksir padanya. Lin Feng tetap memasang wajah datar, bertanya-tanya dalam hati apa si gadis akan percaya jika dia mencoba menyangkalnya. Pahlawan kita memutuskan sudah waktunya memasak. Bersikap seolah tak terganggu oleh kekacauan yang siap meledak di luar. Chuyao malah menganggapnya semakin menarik, terutama karena dia dengan mudahnya mengabaikan pesona si gadis. Saat dia sedang menyiapkan bahan-bahannya, dia sebenarnya sibuk menghitung poin kesukaan dan mengkhawatirkan ratu mutan biologis yang mengerikan di masa depan. Dan disinilah semuanya dimulai. Berita tiba-tiba menyiarkan peringatan mengerikan tentang gelombang dingin mematikan malam ini. Dia tahu ini hanyalah awal dari akhir, dengan kehancuran total infrastruktur dan mutasi yang akan segera menyusul. Dapur mendadak gelap, listrik padam, menandakan kiamat datang lebih cepat. Di sofa, Chuyao bingung karena gelombang dingin seharusnya belum separah ini. Tiba-tiba pintu digedor dengan agresif. Seseorang mengaku dari komite lingkungan untuk pemeriksaan rutin. Dia pun beranjak untuk membukanya. Tapi waktu kunjungan yang katanya resmi ini terasa sangat mencurigakan baginya. Lin Feng menghentikannya, menunjukkan pemeriksaan terakhir baru saja dilakukan. Jadi ini jelas palsu. Chuyao bertanya-tanya, apa itu pemeriksaan rutin? Tapi pahlawan, kita tahu ini bukanlah lelucon anak kuliahan. Dia mengambil sebilah pedang, mencatat bahwa seharusnya manajemen properti, bukan komite, yang menangani pemadaman ini. Para preman di luar menuntut mereka membuka pintu sadar betul ada orang di dalam. Lewat lubang intip, Lin Feng melihat 3 berandal klasteri. Dia mencoba mengusir mereka dengan kebohongan, muak dengan sifat asli manusia yang mulai terlihat. Kelompok di luar tidak percaya, malah menuduh pasangan itu penyebab padamnya listrik di gedung. Chuyao membalas, menunjukkan bahwa salah satu dari mereka adalah mantan narapidana yang jelas belum kapok. Nah, lihat ini, Lin Feng maju ke depan untuk melindungi asetnya. Sementara Chuyao salah mengira itu tindakan heroik, dia tercengang saat sistem memberinya notifikasi peningkatan poin kesukaan hanya karena bertingkah seperti manusia normal. Tiba-tiba pintu didobrak paksa dengan keras saat para preman itu menyerbu masuk ke tempat persembunyiannya. Lin Feng sadar gertakannya tak mempan dan bersiap untuk konfrontasi berdarah dengan para penjara. Putus asa ini, para penjara itu langsung menyerbu masuk. Mata mereka melotot melihat makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Lin Feng coba trik psikologis, bilang makanan itu untuk arwah. Tapi si wanita di depan malah tertawa. Saat wanita itu mengejeknya, genggaman Lin Feng pada pedangnya mengerat. Dialah yang pertama. Dengan satu tebasan dingin, dia menggorok lehernya. Bahkan, sebelum si wanita sempat menyelesaikan kalimatnya, Chuyao benar-benar terpaku melihat kekerasan mendadak itu. Sementara preman yang tersisa membeku dalam ketakutan. Menatap tajam mata mereka, dia berkata, mereka bisa makan semua makanan itu di akhirat nanti. Melihat pemimpin mereka tumbang, 2 preman lainnya mengamuk dan menghunus pedang mereka untuk balas dendam. Tiba-tiba Lin Feng memutar balik keadaan, memasang senyum palsu, dan memohon ampun seperti seorang pengecut. Para preman itu dibuat bingung total oleh sikapnya. Tidak yakin apakah dia monster atau cuma pecundang. Lin Feng berakting jadi pengecut, menyerahkan roti, dan menyuruh para preman itu menikmati hidangan mereka. Saat mereka berbalik, aktingnya lenyap seketika, digantikan oleh niat membunuh yang sangat dingin. Dia tidak buang waktu, menerjang maju untuk membungkam mereka selamanya. Chuyao hanya bisa menonton ngeri saat lorong itu bersimbah darah. Penyintas terakhir mengayunkan senjatanya membabi buta. Terlambat sadar bahwa dia terjebak bersama monster, Lin Feng dengan santai memperingatkan Chuyao untuk diam. Dan percayalah,
Kekacauan ini baru permulaan. Mereka tak bisa menjelaskan keributan ini pada tetangga. Si preman menolak mundur, buta oleh keserakahan akan makanan berharga itu. Pahlawan kita memutuskan menggunakan sistemnya, memunculkan pengalih perhatian tepat di depan mata serakah pria itu. Kalian harus lihat ini saat si bodoh itu terpukau oleh roti ajaib. Lin Feng langsung melancarkan serangan pamungkas. Dia berdiri, menjulang di atas mereka. Ini membuat Chu Yao gemetar sadar penyelamatnya lebih ganas dari kiamat itu sendiri. Sementara, Lin Feng santai membersihkan senjatanya. Sementara itu, kemarahan Chu Yao yang memuncak memberinya bonus poin kredit yang lumayan. Dia mengecek sistemnya dan sadar kalau berbagi hasil jerih payahnya ternyata butuh bayaran poin. Jang mahal. Waktu Chu Yao cemas soal hukum, pahlawan kita mengingatkan kalau aturan dunia lama sudah musnah. Bersama peradaban, obrolan mereka terganggu oleh si bocah kaya dan gerombolannya yang muncul. Seenaknya menuntut jatah. Lin Feng cuma tersenyum mengerikan. Seolah bilang orang yang sudah tiada takkan bisa bicara. Ancaman frontal itu sukses memancing amarah Liu Yiyei. Dan ya, inilah yang diinginkan pahlawan kita. Tanpa basa-basi, dia melesatkan tendangan brutal ke area vital si bocah kaya itu. Dominasi total, kelompok itu panik. Memakai alasan tetangga dan bilang mereka harusnya saling bantu untuk bertahan hidup. Sambil menyeringai sadis, dia mengacungkan pisau. Bilang lebih baik lihat mereka semua kelaparan sampai tiada. Amarah Liu Yiyei mendidih. Tanpa sadar, dia jadi sumber energi sempurna untuk sistem Lin Feng. Lin Feng memutar pisaunya, mengejek Liu Yiyei untuk berhenti sandiwara dan mulai memohon kalau mau selamat. Si bocah kaya itu emosi. Berteriak menyuruh pahlawan kita diam saat situasi makin panas. Dia menyuruh kroco-krokonya mahu, berharap menang jumlah. Tapi lihat ini, disinilah semuanya jadi gila. Chu Yao tak tinggal diam. Dengan satu ayunan kakinya, dia ingatkan mereka kalau aturan lama sudah tak ada. Tiba-tiba Lin Feng bergerak secepat kilat. Para kroco itu cuman bisa terpana saat dia menghabisi mereka. Dia berdiri di depan si bocah kaya. Dengan dingin bilang kalau sudah waktunya membuang sampah. Putus asa, terpojok, tangan si perundung itu meraih vas berat di dekatnya. Sebagai serangan terakhir yang nekat, dia mengayunkan vas itu sekuat tenaga sambil berteriak. Tapi Lin Feng menangkapnya dengan santai, menunjukkan perbedaan level mereka yang sangat jauh. Saat vas itu pecah, Lin Feng memberikan janji mengerikan kalau dia akan mendidik keluarga si bocah ini nanti. Liu Yiyei ngeri melihat sumber uangnya tergeletak tak berdaya. Dan ya, kita semua tahu apa artinya ini. Dia harus segera ganti strategi. Dia coba merayu pahlawan kita, bilang kalau pengkhianatannya tadi cuman ujian. Lin Feng tak tertipu sedikit pun. Dia membentaknya untuk pergi sebelum kesabarannya habis. Chu Yao menggodanya soal perasaan. Tapi Lin Feng menganggap cewek matre itu tak lebih dari sampah. Mereka pikir mengubur sampah ini terlalu repot, jadi mereka putuskan untuk melemparnya keluar sebagai peringatan. Di bawah, geng baju merah sedang pusing soal stok makanan yang menipis. Tidak tahu ada kiriman paket datang. Obrolan mereka terputus oleh bayangan yang jatuh dari atas, membuat seluruh kelompok itu syok berat. Tubuh si bocah kaya meluncur jatuh, melewati tangga darurat. Hadiah terakhir dari apartemen penthouse. Pemimpin geng merah itu hanya bisa menatap kaget saat kenyataan pahit situasi ini menghantamnya telak. Melihat bos muda mereka gepeng di trotoar, para anak buah ini sadar ada monster baru yang berkuasa. Tubuh para kroco menghantam aspal dengan keras, membuat orang-orang di bawah terpana melihat pembantaian ini. Chu Yao menyaksikan semua itu dari atas. Menyadari sampah itu dibersihkan tepat sebelum hawa dingin datang. Pahlawan kita tetap fokus memasak, sementara sistemnya panen besar poin amarah dari sekitar. Dia lalu menyajikan makanan hangat untuk Chu Yao. Dia tahu, prajurit yang kenyang adalah prajurit setia. Chu Yao terharu oleh sikapnya, merasakan kehangatan yang langka di dunia neraka ini. Lin Feng sendiri tidak makan. Dia bersikeras untuk memperkuat tempat mereka sebelum suhu makin anjlok. Kebaikan strategisnya berhasil, memaksimalkan loyalitas Chu Yao dan membuka bonus poin kredit yang masif. Di bawah, dia menemukan si pemimpin merah pingsan karena syok.
Anggota geng yang tersisa langsung mengenalinya. Rasa takut mereka berubah jadi teriakan marah saat mereka menunjuk ke arahnya. Lin Feng hanya menatap mereka dengan angkuh. Dan kita semua tahu, ini belum berakhir. Oke, mari kita lihat bagaimana Lin Feng ngasih pelajaran keras soal siapa bosnya sekarang. Sambil menindih lawannya, dia sadar fisiknya yang baru saja meningkat, membuat semua ini terasa mudah. Si anak buah botak cuma bisa melongo. Kaget melihat pecundang yang biasa mereka tindas berubah jadi monster. Melihat temannya dihajar tanpa ampun, dia langsung berlutut memohon maaf, sadar situasinya gawat. Pahlawan kita menginjak kepalanya, menyindir apakah dia masih mau bicara omong kosong. Dia berhenti sejenak, berpikir, mungkin saja para preman ini bisa berguna untuk rencananya nanti. Kedua preman itu menunggu dengan ngeri, sadar nyawa mereka ada di tangan pria ini. Lin Feng langsung bertanya, kenapa semua fasilitas gedung dimatikan, mencium ada yang tidak beres. Mereka pun langsung membocorkan strategi para penjara yang sengaja membuat warga kelaparan untuk merampas persediaan. Dia menyuruh mereka menyalakan kembali listrik, menjanjikan tempat hangat jika mereka mau setia. Sementara itu, si rambut merah akhirnya sadar, terbangun oleh aroma daging sapi yang lezat. Dengan bingung, dia bertanya ada di mana. Mantan anak buahnya lega melihat bos mereka siuman. Nah, perhatikan bagian ini. Saat dia menuntut tahu asal makanan, mereka mengaku pahlawan kita yang menyediakannya. Lin Feng hanya menyapanya dengan angkuh, menikmati pemandangan anak buah barunya yang makan dengan lahap. Cewek itu langsung meledak marah, mengatai mereka pengecut karena menjual kesetiaan demi semangkuk makanan. Tapi mereka membantah. Harga diri tidak akan membuat perut kenyang. Dia mengancam dengan kemarahan kakaknya. Emosinya yang meledak justru jadi keuntungan bagi pahlawan kita untuk farming point. Dia histeris menyuruh mereka berhenti makan, benar-benar lepas kendali. Anak buahnya cuma bisa gemetar. Si bocah manja ini menuntut Lin Feng melayaninya sambil berlutut. Atau kakaknya akan balas dendam. Bukannya bereaksi, Lin Feng dengan tenang meletakkan mangkuknya, siap memberikan pelajaran pahit. Bahkan sebelum ancamannya selesai, pahlawan kita sudah mencengkeram lengannya sekuat baja. Dia melempar cewek manja itu keluar seperti sampah. Enyah dari sini. Lin Feng langsung mengunci pintu. Dia sama sekali tak peduli dengan teriakannya. Chu Yao yang melihat hanya bisa terkesan dengan sikap dinginnya. Di luar, cewek itu mengamuk di lantai, mengutuknya karena menelantarkannya di lorong gelap. Tiba-tiba, suhu anjlok drastis. Salju pertama dari gelombang dingin mulai turun. Dengan panik dia menggedor pintu, mengancam kakaknya akan menghabisi Lin Feng karena penghinaan ini. Hati-hati, kalimat berikutnya bikin merinding. Lin Feng dengan dingin bilang kakaknya itu mungkin sudah jadi es beku. Kenyataan pahit itu menghantamnya, membuatnya bertanya-tanya, apakah pelindungnya benar-benar sudah tiada. Dia berteriak menuduhnya bohong, tapi Lin Feng hanya menyuruhnya turun dan melihat sendiri kebenarannya. Si rambut merah menggigil di lorong, sampai Liu Yi tiba-tiba membuka pintu untuknya. Chu Yao menatapnya sinis, merasa gadis manipulatif itu cuma sedang mencari sandaran baru. Pahlawan kita tetap tak bergeming. Bahkan, saat anak buahnya memohon agar dia menolong bos mereka yang kedinginan, demi kehangatan, si rambut merah langsung menerobos masuk sebelum udara beku benar-benar melumpuhkannya. Lin Feng akhirnya berdiri, dengan ekspresi seolah berbelas kasihan adalah hal paling membosankan sedunia. Bunyi klik kunci elektronik menjadi penanda resmi jatuhnya harga diri mereka ke titik terendah. Dia menatap rendah kedua orang itu, menikmati pemandangan mantan elit yang kini jadi pengemis. Liu Yi benar-benar membuang harga dirinya, memeluk kaki Lin Feng sambil menangis karena lapar dan dingin. Si rambut merah terbelalak kaget melihat temannya bersujud di depan pria yang paling ia benci. Amarahnya meledak. Dia mencoba menarik temannya, menolak menerima belas kasihan darinya. Dia berteriak marah, menuntut temannya sadar dari pertunjukan lemah yang memalukan ini. Tapi Liu Yi tak peduli, terus memohon ampun dan berjanji akan menjadi pelayan paling setia. Lin Feng hanya menatapnya dengan jijik, merasa permohonannya yang putus asa itu sangat memuakan. Si rambut merah mencoba meyakinkannya, berkata mereka masih bisa bertahan hidup sendiri. Dan ternyata, Liu Yi hanya menunggu momen untuk meledak, menyalahkan semua pada kakak temannya. Percayalah, ini baru permulaan. Ayo kita saksikan sebuah pengkhianatan menyakitkan
saat sekutu terakhirnya berbalik menjadi musuh. Dalam selimut, cewek ini makin pedas. Menyebut mereka manusia rendahan yang memang pantas bernasib sial. Sementara jagoan kita cuma duduk santai, menikmati drama saling menjatuhkan ini. Poin sistemnya meroket tajam. Dia mengangkat 2 jari. Siap menetapkan aturan baru bagi mereka yang putus asa. Dia menyuruh si cewek matre untuk menjauh. Tak peduli dengan tangisannya yang menyebutnya tak punya hati. Lin Feng memberi mantan pemimpin itu pilihan. Tunduk dan gantikan posisi kakaknya. Atau berakhir bersama pengkhianat itu. Cewek itu benar-benar murka. Amarahnya justru menambah poin sistem Lin Feng. Sementara dia bersumpah akan membalas dendam. Setelah diusir, dia menggedor pintu putus asa. Sadar kalau statusnya sebagai ratu sudah resmi berakhir, dinginnya realita dunia mulai terasa. Kemarahan dan ketakutannya menjadi keuntungan besar bagi jagoan kita. Dia hanya meremehkan emosinya, menganggap ledakan amarah itu lebih lucu daripada sebuah ancaman di dunia baru ini. Melihat sistemnya tembus 400.000 poin, membuatnya girang bukan main. Dia sadar, jiwa yang hancur adalah sumber dayanya yang paling berharga. Saat dia tertawa terbahak-bahak, teman-temannya mulai bertanya apa? Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Untuk merayakan panen besar itu, dia membuka beberapa kaleng bir, berniat minum sampai lupa daratan. Tiba-tiba lampu berkedip lalu padam, membuat ruangan gelap gulita. Bahkan pemanas pun ikut mati. Mereka sadar, tanpa listrik, malam yang membeku ini bisa jadi algojo mereka selanjutnya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Lin Feng menyimpulkan suhu ekstrem mungkin merusak sirkuit, bukan karena ulah manusia. Dia menyuruh semua orang makan makanan hangat, sambil menyindir Hayao yang tidak punya persiapan musim dingin. Sambil mengecek sistem, jagoan kita sadar butuh 500.000 poin lagi untuk membuka toko level berikutnya. Dalam hati, dia mengumpat karena Chuyao seperti penyintas amatir yang membuang barang penting. Chuyao benar-benar syok. Tak percaya kalau Lin Feng menimbun mantel dan selimut tebal di puncak. Musim panas. Perdebatan mereka makin panas. Dia mengejek gadis itu yang kurang persiapan. Sementara si gadis mempertanyakan kewarasannya. Anak buahnya hanya bisa menonton mereka berdebat. Bertanya-tanya apa dingin ini akhirnya membuat bos mereka gila. Chuyao melampiaskan amarahnya pada bawahan. Dan emosinya yang meledak-ledak jadi baterai sempurna untuk poin sistem. Dan lihatlah Lin Feng. Dia hanya menyeringai saat mengubah semua frustrasi itu menjadi daya beli murni. Dengan saldo yang akhirnya melewati ambang batas yang dibutuhkan, dia bersiap melihat perlengkapan level dewa apa yang ditawarkan oleh toko yang baru. Lin Feng tak peduli teriakan gadis itu. Karena dia baru saja dapat jackpot lebih dari 0,5 juta poin. Dia tertawa gila. Sementara pengawalnya hanya bisa pasrah, bertanya-tanya apakah bos mereka benar-benar sudah tidak waras. Tiba-tiba listrik menyala kembali, menyelamatkan para anak buah dari hawa dingin yang menusuk. Jagoan kita tahu persis alasannya. Dia menghabiskan 100.000 poin untuk mengamankan listrik selama berbulan-bulan. Dengan rencana memanfaatkan keputusasaan semua orang, dia mengambil megafon dan menyiarkan drama murahan untuk memancing para tetangga. Para penghuni yang kelaparan benar-benar tercengang. Mengutuknya karena berbuat onar di tengah kiamat. Dan inilah rencananya. Poin kemarahan membanjiri sistemnya, mengubah kebencian mereka menjadi kekayaan. Dia menikmati rencananya yang berhasil. Sementara para bawahan berbisik kalau bos mereka sudah tidak stabil. Tapi meski rencananya tingkat dewa, rasa dingin yang menusuk tetap membuatnya menggigil kedinginan. Shang Kagoan! Dia dapat jackpot besar saat sistem mengubah amarah satu lingkungan menjadi hampir 1 juta poin. Anak buahnya benar-benar khawatir dia sudah gila. Sampai mencoba memberinya soal matematika dasar. Dia hanya menertawakan mereka, menyatakan bahwa perkataannya adalah satu-satunya hukum yang berlaku. Di rumah itu, Chuyao hanya bisa menepuk jidat. Tak habis pikir, bagaimana dia bisa berakhir terjebak dengan orang gila. Kedamaian mereka hancur saat sekelompok orang mulai menggedor-gedor pintu, menuntut untuk masuk. Para anak buahnya gemetar ketakutan menghadapi gerombolan massa di luar sana. Tapi Lin Feng, dia tetap tenang, sama sekali tidak gentar dengan ancaman yang datang. Dia justru menantikannya, yakin bisa menghancurkan mereka. Dan kita tahu ini
Barulah permulaan dari kegilaannya. Nah, siap-siap kita kedatangan trio biang kerok baru. Dipimpin cewek pirang, ngejreng, yang egonya selangit. Ternyata, bosnya ini seleb internet terkenal, dan hero kita udah punya rencana licik di kepalanya. Dengan santainya, Lin Feng malah nawarin mereka buat ngerusakin kotak listriknya. Pura-pura udah bosen gitu. San Sin Er dan kroconya melongo. Sementara sistem Lin Feng panen poin amarah dengan gampangnya. Hero kita mulai ngomporin si preman salib. Dikatain pengecut karena kelamaan mikir. Si preman sempat ragu, tapi egonya kepancing. Akhirnya, umpannya dimakan juga. Dia langsung mengayunkan palu sekuat tenaga, dan boom, kotak listriknya meledak. Dan coba tebak, Lin Feng cuma nonton dengan santai. Dia udah tahu persis jebakan ini bakal berakhir gimana. Sunin dan tukang pukulnya udah seneng duluan. Ngira mereka menang. Padahal, mereka nggak tahu pertunjukan hero kita baru aja dimulai. Seringai liciknya nunjukin siapa yang pegang kendali sebenarnya. Cukup dengan satu jentikan jari, dia siap ngeluarin skill system buat ngakhirin drama ini. Seketika, kotak listrik itu benerin dirinya sendiri, bikin si kakek ngira dia udah gila. Suniner membeku, ngeliat barang rongsokan itu jadi baru lagi. Lin Feng cuma nyengiring geledek si preman tenaga lo selema itu ya. Karena harga dirinya diinjak-injak, si preman ngamuk. Dia hajar kotak itu abis-abisan sampai hancur lebur. Dia mundur dengan sombong, yakin kali ini nggak bakal bisa bener lagi, sihir sekalipun. Kotaknya bersinar terus pulih lagi. Kesombongan si preman langsung berubah jadi horor. Hero kita nyindir selera cowok San Sin Air yang payah. Sambil terus panen poin amarah mereka. Udah diambang kegilaan si Kroko mikir, kalau kotaknya nggak bisa hancur, ya udah Lin Feng aja yang dihajar. Lin Feng, santai aja, dia ngindarin ayunan maut itu segampang main petak umpet. Dengan satu gerakan cepat, dia siap nunjukin siapa jagoan fisik sebenarnya ke badut ini. Lin Feng tiba-tiba udah di belakang si preman, ngeledek tenaganya yang cupu, sampai bikin dia krisis identitas. Dia ngasih julukan baru buat preman itu, Pangeran Hampa. Nikmatin ketakutan mereka, Sun Sinner coba pasang muka so kuat. Dia bilang, punya kekuatan percuma kalau kelaparan. Hero kita cuman ketawa, terus ngeluarin pesta sate dan burger. Gila? Kan? Kita semua juga mau. Mereka semua langsung membeku. Nggak habis pikir, kok bisa pecundang kayak dia punya kemewahan gitu. Sadar Lin Feng beneran sakti, rasa irinya Sun Sin Er meledak, ngasih bonus poin amarah yang gede. Karena dibutakan rasa iri, dia nyuruh gengnya buat ngancurin semuanya. Pokoknya, nggak boleh ada yang nikmatin yang bukan miliknya. Lin Feng ngasih kode ke anak buah barunya, ngeluarin sekeranjang penuh kejutan spesial. Tiba-tiba, hujan telur busuk mengguyur mereka. Para influencer sombong itu kabur, sambil jijik setengah mati, penuh kotoran. Sun Sin dan si kakek ngamuk. Sementara hero kita terus panen amarah. Salah satu anak buah baru kita langsung ngehantem kepala si kakek pakai ember buat nyelesain urusan. Si kakek langsung ambruk ke lantai. Malu banget dan penuh lumpur paling menjijikkan sedunia. Lin Feng manggil krunya masuk, ngebiarin para sampah itu di lorong. Sun Sin Er saking putus asanya, sampai nawarin diri ngisi sistem hero kita dengan amarah level maksimal. Cuyao panik soal para penyusup, tapi Lin Feng santai. Dia tahu pintu dewanya nggak bisa ditembus. Dia langsung gunain bonus kreditnya yang gede buat ngebuka kategori pakaian di toko sistemnya. Pas hujan asa mulai turun, Lin Feng malah mutusin ini waktunya buat jalan-jalan. Dia ngelempar jaket ke anak buahnya yang langsung ngehayal bosnya ini pemimpin geng rahasia. Disuruh berhenti baca novel sampah. Lin Feng siap melangkah keluar ke hujan beracun itu. Begitu buka pintu, dia kaget ngelihat San Sin Air dan kroconya masih di luar kayak gembel. Lin Feng nggak punya waktu buat ngeladenin mereka. Si pirang langsung didorong kayak sampah. Suniner jelas ngamuk. Nggak percaya ada rakyat jelata berani nyentuh dia. Melihat situasi makin parah, Zaan langsung khianatin bosnya buat ngemis makanan. Dia bahkan nyuruh Suniner berhenti ngerusak suasana sama bro barunya yang sakti itu. Terbukti, kesetiaan itu murah. Udah kepepet, Sun Sinner akhirnya mainin kartu andalannya, dia mulai nawarin sesuatu sebagai gantinya. Nah, kita semua tahu lah ya, ini arahnya kemana. Oke, siap-siap. Kita bakal lihat jagoan kita ngasih pelajaran ke cewek sombong ini. Satu tamparan keras mendarat.
Nunjukin betapa remehnya pengaruh si cewek. Dia nyindir, emang dia kelihatan kayak cowok lemah yang butuh bantuan. Ditantang buat melakukannya lagi. Oh, dengan senang hati, dia layangkan tamparan kedua di pipi sebelahnya. Si cewek ini beneran delusi, dia pikir ini cara si cowok buat narik perhatiannya. Lin Feng cuma bisa bilang dasar bodoh. Sementara pengikut barunya langsung nunjukin kesetiaan pada pemenang. Merasa drama ini sudah cukup, Lin Feng bilang ke pengikut barunya untuk bersiap-siap pergi, tapi mendadak notifikasi sistem muncul di kepalanya. Bikin jagoan kita kaget pas mau berangkat. Zotian coba memohon buat si influencer, tapi Lin Feng sama sekali nggak peduli sama rengekannya. Pengikut yang berkhianat itu langsung lari ngecek cewek yang menggigil. Khawatir dia nggak akan selamat di cuaca sedingin ini. Meskipun udah dikasih jaket, tingkat kesukaannya tetap nol. Hatinya emang sekeras batu. Lin Feng nyuruh mereka lapor ke pengawalnya, sementara dia sendiri siap menghadapi cuaca ekstrem ini. Di luar sana, hujan asam melelehkan apapun yang disentuhnya, mengubah jalanan jadi pemandangan yang mengerikan. Bahaya banget, tapi dia harus ke stasiun pengiriman buat ngambil paket penting sebelum rusak. Nah, perhatikan baik-baik. Pas dia jalan menembus hujan, dia ngeliat cewek misterius ngintai dari bayangan. Cewek itu coba mancing dia, tapi jagoan kita tahu banget ini cuma jebakan murahan. Lin Feng pura-pura ikut main, nanya kenapa cewek secantik dia bisa ada di tempat ini. Suasana langsung tegang pas si cewek ngeluarin pisau, bikin jagoan kita sempat kaget. Dia nyuruh Lin Feng buka baju, di tengah hujan jelas ngincer perlengkapan canggihnya. Lin Feng cuma ketawa, bilang kalau buat sebuah jebakan, cara cewek ini terlalu kasar dan brutal. Bukannya takut, dia malah nyengir, muji si cewek karena berani banget ngelakuin hal senekat itu. Si cewek nggak main-main, dia ngancam bakal habisin Lin Feng kalau nggak nyerahin barang-barangnya. Lin Feng menghela napas, pura-pura takut, dan mulai ngebuka resleting jaketnya seolah termakan gertakannya. Sambil ngelempar jaketnya, si cewek ngejek, bilang kalau Lin Feng nggak pantas ngomong sama dia. Jagoan kita cuma senyum dingin, ngulangin kata-kata, sicuk, dan rencananya pun dimulai. Tiba-tiba, jaket itu nge-glitch dengan energi sistem. Bukti bahwa nerima barang darinya adalah kesalahan besar. Lin Feng janjir nyuruh cewek itu balik lagi. Nanti kalau udah bisa cara memohon yang benar, si cewek kaget setengah mati pas jaketnya hilang gitu aja. Dan pas jagoan kita pergi, dia ngamuk. Dia teriak kalau Lin Feng bahkan gak pantas bernegosiasi. Dia menerjang, tapi Lin Feng dengan santai menangkap tangannya tanpa menoleh. Dan momen ini, kita semua tahu siapa yang berkuasa. Dia langsung membanting cewek itu ke dinding. Lin Feng ngejek kesombongannya, sementara si cewek masih aja berani manggil dia semut gak berguna. Cewek itu terus ngelantur, ngotot kalau tanpa sumber daya. Lin Feng itu bukan apa-apa. Lin Feng mutusin buat main-main, nawarin dia 2 bungkus mie instan sebagai imbalan sebuah tugas. Tapi cewek itu malah meremehkan tawarannya, seolah dia yang berbaik hati, muak dengan omong kosongnya. Jagoan kita melayangkan tamparan keras yang membuatnya berputar. Lin Feng berdiri di hadapannya, mengejeknya, emangnya harga dirinya cuma sebatas beberapa bungkus mie. Cewek itu nggak percaya. Ada orang rendahan yang berani banget nampar wajahnya. Jagoan kita nggak peduli dan langsung pergi, ninggalin dia yang terluka dan kedinginan di tengah hujan asam. Dia menatap tajam punggung Lin Feng sambil megang pipinya. Jelas merencanakan balas dendam atas penghinaan ini. Dengan santai Lin Feng ngasih nomor apartemennya. Intinya, nantangin si cewek buat nyamperin kalau berani. Amarahnya meledak. Dia pun berteriak di tengah hujan. Dia bersumpah Lin Feng bakal membayar semua ini. Pas balik ke apartemen, Lin Feng nemuin Sun Xin air menunggunya di lorong. Cewek itu langsung buang harga diri dan memeluknya. Dia memohon jadi pelayan demi tempat yang hangat. Pengikutnya sampai takjub melihat betapa cepat si influencer ini berubah. Sambil mengangkat dagunya, Lin Feng memperingatkannya untuk tidak bertingkah memalukan lagi. Karena sekarang, semua orang hanyalah penyintas. Akhirnya, Lin Feng mengizinkan si influencer itu masuk. Tapi dia nyuruh cewek itu mandi dulu karena kotor. Begitu menaruh paketnya, sistem langsung memberinya hadiah besar atas tekanan mental yang dia sebabkan. Dan dari sini kita tahu, jagoan kita sadar dia hampir bisa membuka kekuatan baru. Tapi dia juga merasakan betapa sepinya berada di puncak sendirian. Model Cuyau cuman bisa bengong. Dia nekat menembus hujan asam demi sebuah kotak. Cowok itu malah membalasnya dengan sarkasme. Akhirnya dia salah tingkah
dan pergi begitu saja. Sambil bersumpah nggak akan pernah mau nikah sama cowok model begitu. Dan kita semua tahu, janji semacam ini biasanya buat dilanggar kan? Zhao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda bosnya. Siapa sangka seorang penyintas berdarah dingin ternyata punya sisi selembut ini. Para anak buahnya langsung pamit. Sengaja meninggalkan ruangan itu agar bisa dinikmati oleh kedua sejoli. Tiba-tiba, seluruh bangunan bergetar hebat. Lin Feng sampai bertanya-tanya apakah ada gempa yang sedang melanda mereka. Ternyata, si gadis merah pembuat onar kembali lagi. Berteriak penuh amarah dan siap menghabisi siapapun yang mengganggunya malam itu. Jagoan kita mencoba pura-pura tidak tahu, tapi anak buahnya sama sekali tidak percaya dengan alasannya. Emosinya langsung naik saat mereka bilang suasananya pasti jadi sedikit panas di balik pintu yang tertutup. Sambil memijat pelipisnya, dia sadar menghadapi orang-orang konyol ini bakal jadi urusan yang panjang dan melelahkan. Dengan santai, dia memesan teh, berani bertaruh seluruh markasnya kalau penyusup itu tidak akan pernah bisa masuk. Zhao Tian dan yang lainnya benar-benar terkejut menyadari kalau level bos mereka memang sudah jauh berbeda. Bahkan Sun Xin-er mencoba memainkan pesonanya yang membuat para anak buahnya heboh. Chu Yao akhirnya meledak. Berteriak sekencang-kencangnya, menyuruh semua orang diam. Di tengah semua kekacauan itu, Lin Feng dengan tenang menyeruput tehnya, menjaga citranya yang dingin dan penuh perhitungan. Chu Yao khawatir tetangga mendengar keributan itu, tapi Lin Feng cuek saja. Dia membungkam Chu Yao dengan mengingatkan kalau hanya dialah satu-satunya yang benar-benar membelanya. Chu Yao benar-benar murka. Kemarahannya sudah diubun-ubun saat dia memelototi jagoan kita. Tanpa terganggu, Lin Feng berjalan ke pintu, siap menghadapi masalah berikutnya. Nah, kalian gak akan nyangka siapa yang menyambutnya. Dia tampak sangat terkejut. Gadis di balik senapan itu jelas sedang sangat marah. Poin amarahnya meroket saat dia mengancam akan menghabisinya. Dengan tenang Lin Feng memberinya dua pilihan. Tetap jadi pengganggu atau gabung tim pemenang. Si cewek makin kesal. Mengisi senjatanya sambil bertanya, apa dia benar-benar cari gara-gara. Lin Feng hanya mengangkat bahu dengan sinis. Menyuruhnya menembak saja dan menganggapnya seperti petasan. Dia melongo saat senjata canggihnya bahkan tidak bisa menggores pintu yang sudah diperkuat itu. Sadar, dirinya kalah telak, dia mundur sambil mengancam akan memberinya akhir yang tragis jika berani macam-macam. Jagoan kita cuma pasang tampang sombong. Seolah pamer kalau mengikutinya adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal. Gadis berambut ungu itu masuk dan menyuruh jagoan kita diam saat dia sedang asyik ngemil. Chu Yao menjadi tuan rumah yang baik, menawarkan semangkuk mie sapi untuk menenangkannya. Menatap uapnya, gadis itu sadar hanya kalangan elit kota yang bisa mengakses kemewahan seperti ini. Melihat makanan itu, Sun Xin-er mulai bertingkah seperti anak anjing kelaparan. Memohon pada Lin Feng agar boleh mencicip. Lin Feng sempat mengejek rengekannya, tapi akhirnya luluh juga. Dia berjanji akan memasakkan sesuatu yang spesial untuknya. Gadis itu langsung memeluknya, yakin kalau abang kesayangannya itu sebenarnya peduli padanya. Saat gadis itu sedang makan, Chu Yao bertanya, apakah dia perlu ke rumah sakit karena penyakit tertentu. Gadis itu tiba-tiba panik. Sadar, dia harus sampai di tujuannya sebelum matahari terbit. Lin Feng dengan senang hati mengambil peran sebagai koki, membumbui panci dengan resep rahasia dari sistemnya. Belum sempat selesai, gadis itu sudah menjewer telinganya dan menyeretnya ke pintu. Lin Feng menyuruh Chu Yao menjaga markas selagi dia pergi. Saat dia pergi bersama gadis itu, Chu Yao melambaikan tangan dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Gadis merah itu berkata padanya, "Tenang saja, jagoan kita itu sekeras baja." Berdiri di tengah hujan asam, gadis berambut ungu bertanya, apa skuter butut itu masih bisa jalan? Lin Feng hanya tertawa. Dengan sombong dia bilang, kendaraannya bisa melibas jalanan apapun. Tapi sedetik kemudian, dia meledak marah saat melihat akinnya mati. Lin Feng menyeringai. Tahu kalau saldo kreditnya yang besar, membuat urusan aki baru jadi sangat. Mudah sekaligus cara gampang buat dapat poin amarah lagi. Dia bertanya pada gadis itu, apakah dia percaya pada cahaya? Si gadis membalasnya dengan pukulan telak ke wajah
memberinya lebih banyak poin sistem, sambil memegangi pipinya yang lebam. Dia sadar, cewek gila ini ternyata punya pukulan yang sangat kuat. Zhou Chang menggerutu di tengah hujan, menyesal telah percaya pada preman jalanan sepertinya. Dia menyipitkan matanya dengan curiga, mencoba menebak apa yang sebenarnya direncanakan oleh jagoan kita. Lin Feng hanya menyeringai, menyuruhnya berhenti mengeluh, dan segera naik untuk perjalanan tergila dalam hidupnya. Dan begitu mereka melesat pergi, kita tahu petualangan gila mereka baru saja dimulai. Dia cuma bisa melongo melihat hujan asam ternyata tidak meninggalkan bekas sedikit pun di skuternya yang mengkilap. Cewek itu mengejeknya buta, sambil pamer kalau perlengkapan level atasnya jelas kebal terhadap cuaca ekstrem. Tentu saja, dia membalasnya dengan kesal, bertanya bagaimana si cewek tahu kalau kendaraannya ini ternyata sehebat itu. Tanpa basa-basi, jagoan kita langsung tancap gas, menjanjikan sebuah petualangan seru yang sesungguhnya di tengah kiamat. Sambil menatap punggungnya, dia mulai bertanya-tanya, apa cowok ceria yang gila ini benar-benar penyelamat yang ayahnya sebutkan? Sistem berbunyi, ting saat poin afeksi mereka naik, dan Lin Feng dengan semangat segera menukarkan tumpukan poinnya. Demi menjaga momentum tetap panas, dia meminta pistolnya, mengaku bisa memberikan upgrade legendaris pada senjata itu. Zhou Chang benar-benar kaget. Berpikir, apa cowok ini semacam kode cheat berjalan untuk urusan senjata. Lin Feng menyeringai, sadar kalau membuka slot pistolnya adalah situasi menang-menang jang. Akan memberinya cashback sistem yang melimpah. Perjalanan mereka terpotong saat seorang penjaga rendahan menghadang jalan, menuntut mereka untuk segera berhenti. Sambil menggigil kedinginan karena hujan, Zhou Chang mencoba pamer jabatan agar si penjaga membiarkan mereka lewat begitu saja. Tapi penjaga itu sama sekali tidak peduli, mengatakan bahkan dewa pun tidak akan bisa lewat tanpa izin darinya. Dia mulai bicara kasar, menghina penampilan Zhou Chang dan menuduhnya membawa penyakit dari Wasteland. Pahlawan kita sudah muak dan menyuruh si mulut besar itu mencari salep untuk wajahnya yang menyebalkan itu. Si penjaga justru tertawa, membalas ejekan pedas Lin Feng dengan lelucon kasar soal pelumas. Nah, perhatikan bagian ini. Sebelum si bodoh itu selesai bicara, Lin Feng melayangkan serangan brutal yang membuat giginya rontok seketika. Saat si penjaga ambruk, Lin Feng mengingatkan kalau mulut besar itu selalu ada konsekuensi. Menjakitkan, Lin Feng menendang penjaga itu, menertawakan lelucon kasarnya saat tubuhnya menghantam aspal. Pahlawan kita menatapnya dengan jijik, mengingatkan kalau figuran rendahan harus tahu tempatnya. Zhou Chang panik saat melihat sepasukan bantuan datang menyerbu, mengepung mereka di tengah hujan deras. Tapi Lin Feng hanya menyeringai dan menyiapkan senapannya, berjanji akan menunjukkan pada para amatir ini bagaimana aksi seorang penembak jitu sejati. Dia menembaki mereka dari atas skuternya yang melaju, mengubah jalanan yang basah karena hujan menjadi ladang pembantaian. Mereka akhirnya sampai di sayap medis, di mana tangisan minta ampun bergema di udara dingin. Seorang penjaga lain berlutut memohon ampun saat Lin Feng berdiri di hadapannya dengan tatapan sedingin es. Tanpa membuang-buang peluru, dia menghancurkan kepala pria itu dengan hantaman brutal. Dari Senghatanja, Zhou Chang menerobos masuk ke dalam, memanggil seorang pria bernama Kawa. Sementara Lin Feng mengikutinya dari belakang. Seorang dokter tua dan perawatnya tampak terkejut. Mereka heran bagaimana Zhou Chang bisa selamat dari hujan asam. Tapi dia tidak peduli basa-basi, langsung menuntut status eksperimen penting mereka. Jagoan kita langsung berakting menjadi korban, memohon pada si perawat untuk memeriksanya karena dia merasa sangat ketakutan. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Melihat aktingnya yang tak tahu malu, Zhou Chang marah dan menjewer telinganya karena bertingkah mesum. Saat dokter tua itu bertanya tentang orang asing ini, Zhou Chang memperkenalkannya sebagai Chen Yu, penyelamatnya yang sangat berharga. Kawa benar-benar terkesan, merasa pemuda ini jauh lebih hebat dari sekadar penyintas biasa pada umumnya. Si perawat tidak percaya, dengan dingin mengingatkan bahwa hanya mereka yang bisa bertahan di akhir zaman yang dianggap penting.
Dia mulai menyombongkan pacarnya, Chong Wei, mengklaim kalau levelnya berbeda karena punya koneksi elit. Lin Feng hanya menyeringai dan bertanya apakah kotoran pacar legendarisnya itu berlapis emas atau hal konyol lainnya. Dia dengan mudah memanen poin kemarahan. Sambil mengingatkan kalau meremehkannya sekarang akan berakhir pahit, si perawat semakin sombong. Menuduh Lin Feng hanya ingin menumpang makan dari persediaan mewah mereka. Lin Feng nyeletuk kalau dua bersaudari ini ternyata sama-sama terobsesi dengan urusan makanan. Zhou Chang pun membelanya. Dia pamer kalau di rumah biasa makan mie daging sapi untuk membuktikan status tingginya. Si perawat menertawakannya, mengatakan sumber daya seperti itu mustahil ditemukan, bahkan untuk pacar elitnya sekalipun. Pahlawan kita mendorong kepalanya, mengejeknya, karena berhalusinasi sambil mengumpulkan lebih banyak poin kemarahan. Dr. Kawa mulai menanyakan latar belakang Lin Feng. Bertanya apakah ayahnya adalah orang penting di pemerintahan. Setelah Lin Feng bilang tak punya koneksi, perawat itu menyuruh dokter berhenti buang-buang waktu. Dia terus mengejek adiknya, menawarkan sesuap makanan karena kasihan pada pilihan adiknya yang menjadikan muak dengan semua omongannya. Lin Feng membungkamnya dengan tamparan secepat kilat di wajahnya. Si perawat tertegun dan terhuyung. Memberikan suntikan poin kemarahan yang sangat manis ke sistem Lin Feng, dia menyuruh perawat itu berhenti berlagak bangsawan dan bertanya di klub murahan mana dia dulu bekerja. Si perawat benar-benar murka, mengancam akan melenyapkannya dengan koneksi pacarnya. Dan disinilah kita akan berhenti. Kalian pasti ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Oke, siap-siap. Karena drama receh ini ternyata nyambung ke orang paling berkuasa di kota. Dan coba tebak, pacarnya datang bawa pasukan. Cowok perlente ditemani beberapa preman. Dan si perawat ini langsung pasang muka korban, nempel manja ke pacarnya. Sambil nunjuk Lin Feng, dia seenaknya bohong kalau Lin Feng udah ngelecehin dan mukul dia. Merasa diremehkan, si pacar langsung nyuruh anak buahnya buat ngasih pelajaran ke pahlawan kita. Sebuah pelajaran yang menyakitkan. Dua preman mengerahkan seluruh tenaga untuk pukulan ganda, tapi Lin Feng nggak gerak sama sekali. Para preman itu bengong. Pukulan mereka rasanya kayak nabrak tembok baja yang kokoh. Mereka langsung terpental kesakitan. Tangan mereka hancur lebur saat menabrak tubuhnya yang dilindungi sihir. Lin Feng cuma ngejek dengan sarkas, menertawakan usaha intimidasi mereka yang payah banget. Sementara itu, si perawat histeris. Anak buah pacarnya buat bikin Lin Feng cacat karena udah nggak sopan. Nah, perhatiin baik-baik. Salah satu dari mereka makin nekat ngeluarin pisau tersembunyi buat ngabisin Lin Feng. Dia maju dengan tatapan membunuh. Yakin bisa menang lawan penyusup itu. Tapi Lin Feng cuma butuh satu tendangan secepat kilat. Preman itu mental bahkan sebelum sempat berkedip. Dunianya langsung jadi neraka saat tulang-tulangnya remuk redam. Jagoan kita malah santai bilang itu cuma refleks, lalu nantang sisanya buat maju. Chong Wei murka besar. Maki-maki anak buahnya yang payah dan gak berguna di depan umum. Tiba-tiba, Zhou Qiang ngebongkar semuanya. Tujuan asli mereka adalah nyuri data gen buat monopoli kekuasaan. Perawat itu nggak mau denger. Dia kekuh kalau pacarnya tulus mencintainya dan berhak atas semua hasil riset itu. Lin Feng cuma ketawa ngebandingin dia kayak ayam yang rela ngasih bumbu ke dirinya sendiri buat dimakan musang. Lalu Lin Feng ngeluarin setumpuk dokumen, nawarin data itu demi keselamatan orang yang dia sebut saudaranya. Kinua kaget bukan main, bingung gimana orang luar ini bisa dapetin data berharga itu. Zhou Chang natap jijik. Sadar cowok yang dia percaya ternyata cuma pengecut tak berguna lainnya. Chong Wei Nayanjir bilang ke pahlawan kita kalau dia udah ngambil langkah cerdas dengan nyerahin filenya. Saat Lin Feng menyerahkan dokumen itu, Zhou Qiang bersumpah bakal ngabisin dia dengan tangannya sendiri kalau mereka berhasil selamat. Pasangan licik itu langsung rakus memeriksa dokumennya. Yakin mereka akhirnya pegang kunci kekuatan absolut. Dan, ya, aku tahu apa yang kalian pikirkan. Ini dia pengkhianatannya. Ekspresi Chong Wei berubah jadi jahat saat dia nyuruh pengawalnya buat nangkep mereka. Si perawat nempel di lengan pacarnya. Ngejek takdir sementara anak buahnya mulai mengepung rapat. Lin Feng cuma ketawa, nyindir delusi si perawat sementara sistemnya terus ngumpulin poin kemarahan. Benar-benar murka.
Chong Wei merintahin pasukannya buat nyerang dan jadiin Lin Feng pelampiasan. Amara mereka! Tiba-tiba, Lin Feng menghentikan mereka, nyuruh buat nunggu sebentar selagi dia bicara pada pasangan licik itu. Mereka berdua kelihatan sombong, mengira udah berhasil nyudutin pahlawan kita dan ngamanin data gen yang sangat berharga itu. Dia cuma nyinyir, ngejelasin kalau rasa takut itu kemewahan yang udah nggak dia rasain lagi. Si perawat ngejek omong kosongnya. Yakin dengan data itu di tangan, dia punya kartu as mutlak atas nyawa Lin Feng. Tapi tiba-tiba, Lin Feng mengaktifkan sistemnya. Seketika, semua file itu lenyap begitu saja dari tangan serakah mereka. Chong Wei natap tangannya yang kosong. Benar-benar syok sadar kartu as yang dia pegang barusan menguap. Panik, si perawat teriak ke pengawalnya buat ngambil lagi file itu sebelum daya tawar mereka hilang. Selamanya, pahlawan kita cuman ketawa sambil mulai ngebakar data digital itu. Bikin Kintua ngeri ngeliat kehancurannya. Murka, pemimpin pengecut itu nyebut dia gila dan merintahin serangan penuh buat ngentiin semua ini. Lin Feng dengan santai memanggil tali cahaya buat ngiket penyerangnya. Buktiin dia selalu 3 langkah di depan. Tali cahaya itu ngiket si perawat dan anak buahnya. Bikin mereka nggak berdaya dan teriak kebingungan. Pahlawan kita cuma nyengir. Game over! Katanya, sekarang nggak ada seorang pun yang bakal dapat data itu. Joki pun meledak, berteriak kalau Lin Feng beneran gila karena udah ngancurin sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Dan disinilah kita berhenti. Lin Feng tiba-tiba jadi serius, mencengkeramnya, dan bertanya, apa dia beneran percaya sama cahaya harapan? Kaget dengan intensitasnya, pipinya malah memerah dan dia mengaku ingin percaya pada pria itu. Tapi dia langsung tertawa terbahak-bahak, mengejeknya bodoh karena percaya pada rayuan murahan seperti itu. Dan percayalah, pengkhianatan ini benar-benar menyakitkan. Membuatnya sadar kalau dia cuma dipermainkan lagi. Dia sudah siap menebas Lin Feng, tapi pahlawan kita malah sibuk bergaya sama sekali nggak peduli. Sistem langsung mencairkan poin kemarahan yang melimpah, mendorong kredit pribadinya hingga jutaan. Tapi bahkan dengan bonus besar itu, dia sadar dia masih kurang sedikit dari tujuan utamanya. Saat Zhou Qiang panik, Lin Feng menenangkannya bahwa paket gen itu aman bersamanya. Kintua jadi penasaran, apa mungkin pahlawan kita ini sebenarnya seorang peneliti medis elit yang menyamar perawat yang terikat itu mulai menjerit. Menyalahkan dokter tua itu karena gagal mengamankan teknologi berharga mereka. Lin Feng cuma menyentil dahinya, mengejek otaknya yang jelas-jelas tidak berfungsi dengan baik. Dia terus memancing emosinya, mendiagnosisnya punya gangguan mental hanya untuk panen poin kemarahan. Pahlawan kita berdiri santai dengan senyum sombong, menyuruhnya untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Dia nyaris meledak, dan poin kemarahannya yang memecahkan rekor langsung masuk ke bank sistem Lin Feng. Kembali ke markas, Sun Shiner sadar Chu Yao tampak sangat lesu karena tidak tidur semalaman. Chu Yao mengaku kalau dia tidak bisa tenang. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang misi berbahaya yang dijalani oleh Lin Feng. Sun Shiner meyakinkannya kalau Lin Feng terlalu kuat, tapi perhatikan ini. Dia sadar ada yang bergerak tanpa izin. Tiba-tiba Chu Yao langsung melesat menuju pintu keluar. Keinginannya untuk menemukan pahlawan kita mengalahkan semua rasa waspada. Meski itu artinya bunuh diri di tanah beku yang mematikan. Dia meneriaki Chu Yao yang nekat pergi begitu saja. Seolah-olah gadis itu sedang berjalan lurus menuju peti matinya sendiri. Si gadis berambut merah membalas. Dia mengingatkan semua orang kalau Lin Feng lah yang menghabisi kakaknya dan tidak pantas dibela. Sun Xin hanya bisa menghela napas frustrasi. Menyadari Chu Yao sudah menghilang ke dalam hawa dingin yang berbahaya. Sementara itu, di fasilitas, Kintua bertanya-tanya apakah evolusi gen benar-benar mungkin di dunia kakao ini. Lin Feng hanya tersenyum dan menyuruh dokter tua itu untuk santai dan sarapan dulu sebelum mereka mulai. Dan coba tebak, dia memakai sistemnya untuk memunculkan makanan super banyak, membuat semua orang di sana melongo. Saat dia asik makan, perawat dan pacarnya sadar kalau mereka sedang berurusan dengan manusia super yang kuat. Chong Wei mulai bersujud di lantai. Dia berjanji akan menjadi anjing setia jika pahlawan kita mengampuni nyawanya.
Tapi Lin Feng tetap asyik makan, bertanya apakah dia benar-benar siap melakukan apa saja. Melihat kesempatan, perawat itu mencoba menjual adiknya sendiri demi bisa tetap hidup. Pahlawan kita nggak tertipu, dia mengejek kepribadian palsunya dan menantangnya menunjukkan trik yang katanya hebat itu. Tentu saja dia marah, mengisi sistem dengan poin sambil mengutuk pria yang kebal dengan pesonanya. Bocang menghentikan candaan itu, memperingatkan bahwa kelompok HW tak akan diam saja. Lin Feng hanya menyeringai, berencana untuk menghabisi setiap ancaman yang datang seperti hama, pengganggu. Du Chang makin panik, menjelaskan kalau pemimpin musuh adalah seorang jenius bela diri yang pasti akan menghabisi mereka. Dan tentu saja, disinilah para penjahat muncul. Mereka menuntut data gen, atau semua akan rata dengan tanah. Tuan Muda HW datang dengan pasukannya, memberi mereka 30 detik sebelum pesta kembang api dimulai. Di luar, seorang bawahan bertanya-tanya kenapa mereka hanya menunggu dan tidak langsung menyerbu masuk. Tuan Muda HW bukan orang bodoh. Dia tahu kalau menyerbu secara buta, biasanya hanya akan berujung pada akhir yang konyol. Dia hilang sabar, langsung menghajar bawahannya karena berani menyarankan rencana bodoh semacam itu. Di dalam, Zhou Chang panik, menyuruh mereka kabur sementara dia mencoba menahan musuh sendirian. Tapi Lin Feng, dia lanjut makan. Sama sekali nggak terganggu. Malah asyik memanen poin dari kepanikan Zhou Chang. Chong Wei yang masih terikat mulai bertingkah. Minta makanan bintang 5 sebelum dia mengizinkan mereka menyerah. Lin Feng sudah muak. Sebuah tendangan keras mendarat di wajahnya. Langsung membuatnya diam. Oke, kita mulai dengan pengkhianatan murahan saat si perawat teriak membocorkan lokasi mereka ke pasukan di luar. Pengawal itu mengenali suaranya dan mendesak bosnya untuk segera bergerak. Berharap misi penyelamatan ini cepat kelar. Tapi, bukannya terima kasih, dia malah kena tampar. Tuan Muda Hauye menuntut keheningan total, tanpa kompromi. Kesabaran Hauye habis sudah. Dia memanggil timnya untuk meledakkan seluruh tempat ini sampai jadi debu. Akhirnya, jagoan kita, Lin Feng, muncul menemuinya. Wajahnya datar, sama sekali tidak terkesan dengan drama mereka. Si Tuan Muda langsung menuntut datanya, mengancam dengan akhir yang menyakitkan jika permintaannya tidak dipenuhi. Dia meremehkan Lin Feng, tidak percaya bocah lemah sepertinya adalah dalang di balik semua kekacauan ini. Lin Feng hanya menyeringai, sengaja memancing egonya dengan mengakui kalau dialah yang membereskan. Semua orang di sana marah karena sikap kurang ajar itu. Si Tuan Muda melayangkan bogem mentah berlapis mana tepat ke wajahnya. Pukulan itu membuat Lin Feng terlempar ke belakang, sementara para pengawal menatap penuh kagum pada kekuatan bos mereka. Dia memegangi mulutnya, tampak syok karena ada seseorang yang benar-benar berhasil mendaratkan pukulan padanya. Si Tuan Muda tertawa dan menceramahinya. Bilang kalau pamer kekuatan di dunia ini hanya akan mengantar nyawa. Tapi disinilah ceritanya jadi gila. Lin Feng justru bilang kekuatan si Tuan Muda itu sangat mengecewakan, membuat lawannya syok berat. Dia tidak habis pikir, bagaimana bocah lemah itu bisa selamat dari serangan penuh mana miliknya. Qin Tua menahan Zhoqiang yang cemas, meyakinkan kalau Lin Feng bukanlah orang yang akan bertindak gegabah mempertaruhkan nyawa. Dari seberang si perawat mengejek mereka, menyuruh mereka menyerahkan data demi menyelamatkan hidup mereka yang menyedihkan. Zhou Chang menatapnya dengan jijik, bertanya-tanya kenapa Tuan Muda mau repot-repot peduli pada orang seperti dia. Masih dalam delusinya, si perawat menyombongkan diri soal banyaknya penggemar. Merasa dirinya adalah hadiah utama. Uci membalas telak, mengatakan kalau standar rendah para pemujanya tidak lantas membuatnya benar-benar istimewa. Saat Zhou Chang berbalik pergi, si perawat mengamuk, menuduhnya sebagai orang yang iri hati. Dia terus berteriak histeris, tapi tidak ada yang peduli. Kembali ke arena pertarungan, protagonis kita dengan santai menghindari tendangan tinggi, membuat si Tuan Muda terlihat seperti amatiran total. Merasa sudah di atas angin, si Tuan Muda menyuruh anak buahnya untuk segera memasang bahan peledak, sambil meremehkan Lin Feng. Dia memperingatkan kalau Lin Feng akan tamat dalam 3 gerakan jika masih terus melawan. Dan, coba tebak, Lin Feng balas tersenyum. Bilang kalau 3 gerakan justru cukup baginya untuk menyapu bersih mereka semua. Salah satu penjaga pun terpancing.
Tiba-tiba Zhou Qiang muncul entah dari mana, menghantam si penjaga dengan tendangan telak ke dada. Sialnya, dia malah mendarat tepat di atas Lin Feng, membuat keduanya terdiam canggung di atas rumput. Sambil mengusap kepalanya, dia mengomel kesal. Sementara Lin Feng bercanda, bertanya apa dia sarapan besi pagi ini. Dia langsung membentak Lin Feng yang masih bisa bercanda di situasi genting, memberinya poin amarah dengan mudah. Si tuan muda hanya tertawa, mengejek jagoan kita yang menyedihkan karena bersembunyi di belakang. Seorang wanita, dia dan anak buahnya terus menertawakan Lin Feng, menyebutnya pengecut karena berlindung di balik seorang gadis. Lin Feng mengabaikan ejekan itu. Dia mengecek sistemnya dan mendapatkan hampir 300.000 kredit dari poin amarah. Tapi bahkan dengan jumlah sebesar itu, dia sadar masih butuh beberapa ratus poin lagi untuk mencapai targetnya. Untuk menutupi kekurangan itu, dia dengan dingin mendorong Zhou Qiang, menyuruhnya berhenti mengacaukan momen besarnya. Zhou Qiang balas membentak, memperingatkan kalau lawannya kali ini benar-benar di luar jangkauannya. Tapi Lin Feng tidak peduli. Dia bertanya dengan kasar, apa Zhou Qiang tidak mengerti bahasa manusia sebelum menyuruhnya menyingkir. Hao, Zhu Chang hanya bisa tertegun dengan mata berkaca-kaca. Tidak percaya betapa kejamnya sikap Lin Feng saat ini. Dia menyuruh Lin Feng enyah saja jika memang itu yang diinginkannya. Sambil menangis terseduh-seduh, si tuan muda akhirnya muak dan memerintahkan pasukannya untuk menghabisi pahlawan kita untuk selamanya. Tanpa gentar, Lin Feng memanggil sistemnya untuk menyelesaikan urusan ini dan melepaskan kekuatan. Sehat tinja, tepat saat pedang-pedang itu hampir mengenainya. Seorang wanita misterius memperhatikan dari mobilnya, tertarik menemukan seorang awak kenet di tempat seperti ini. Gou Zhou melangkah keluar dari mobil mewahnya, bertanya dengan sinis apakah pertarungan menyedihkan ini adalah hiburan yang dijanjikan. Tuan muda yang tadinya sombong, mendadak jadi gagap. Jelas ketakutan melihat sosok kuat di hadapannya. Dan percayalah, disinilah semuanya akan menjadi 100 kali lebih gila. Sistem mengenali wanita ini sebagai pemain besar dari keluarga Gao. Lin Feng cuma bisa bengong, mikir ini orang emang nyebelin dari sananya, atau emosinya yang legendaris banget. Percaya nggak? Dengan santainya dia pakai nama samaran buat kenalan. Sambil salaman sama cewek paling ditakuti di kota. Dia sama sekali nggak peduli suasana tegang di sekitarnya dan langsung manggil K. Tunjukin ada urusan lebih penting. Gahao mulai cari muka ke Kinua. Bilang kalau teknologi modifikasi gen miliknya adalah kunci keselamatan umat manusia. Protagonis kita nggak semudah itu percaya. Dia curiga kenapa teknologi sehebat ini cuma dipegang sama keluarganya doang. Dia makin sombong, membanggakan status elit keluarganya. Bilang mereka punya peneliti terbaik dan sumber daya tak terbatas. Lin Feng langsung mancing emosinya. Nanya kenapa mereka nggak bikin sendiri saja farming point super canggih itu. Saking pengennya, dia memohon pada sang dokter buat sebutin harga berapapun. Janji keluarga Gao pasti sanggup. Tapi begitu dokternya menunjuk ke Lin Feng, dia langsung murka dan nyuruh protagonis kita buat tutup mulut. Dan disinilah plot twistnya guys. Si dokter ngaku kalau risetnya itu sampah dibandingkan dengan yang asli. Gauzi jelas kaget setengah mati. Gak nyangka kalau selama ini dia sudah salah target total. Saat kebenaran mulai meresap, dia baru sadar kalau pemain terkuat yang sebenarnya ada persis di belakangnya. Tuan muda Hao Ye akhirnya jengah dan mutusin buat turun tangan, memotong pembicaraan antara Gao Hao dan Lin Feng karena kesabarannya habis. Gaji Hao jelas nggak suka diinterupsi. Dia nuntut mau tahu apa rencana si bocah rambut ungu itu. Dia menyodorkan korek api ke Sen Tigani, mengancam tak ada yang bisa pergi kecuali mereka menyerahkan data gen itu. Dia mulai sesumbar, bilang kalau data ini bisa bikin keluarga elit manapun tunduk di hadapannya. Protagonis kita cuma nyengir, dia tahu kesombongan orang ini pasti karena punya backingan yang super kuat, walaupun ada senjata yang diarahkan tepat ke kepalanya. Hila, Kang? Bukannya takut. Lin Feng malah tertawa dan bilang dia udah nggak sabar buat dihabisi. Marah karena merasa direndahkan. Tuan muda itu menyuruh anak buahnya buat menyeret paksa semua orang ke dalam fasilitas. Lin Feng langsung dapat sambutan kasar. Ditendang masuk lewat pintu. Sementara yang lain cuma bisa nonton. Gila,